just wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, disimak baik-baik ya videonya. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yaitu identitas RPP yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan merupakan tempat di mana nantinya kita akan mengajar. Di sini saya isi SMP Negeri 1 Sukosari. Dan mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester genap. Materi pokok macam-macam sujud. Nah, dan alokasi waktunya 2 kali 3 jam pelajaran. Cara mengisi alokasi waktu ini yaitu disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan di program tahunan atau program semester. Dan tahun ajarannya 2020-2021. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya kutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 atau bisa juga mengutip dari buku guru. Sedangkan kompetensi dasarnya saya kutip dari silabus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Cara mengisi kompetensi dasar ini bisa juga mengutip dari program tahunan dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Untuk pengembangan indikator pencapaian kompetensi ini, lihatlah kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar dan bandingkan kata kerja yang ada di dalam masing-masing kompetensi dasar dengan tabel KKO, kata kerja operasional taksonomi Bloom. Nah, misalnya pada KD 3.10 memahami tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya kita lihat kata kerja memahami itu di tabel KKO. Kata kerja memahami kalau dilihat di kata kerja operasional itu termasuk ke ranah kognitif yaitu C2, dan kita bisa merubah kata kerja memahami itu menjadi menjelaskan, menampilkan, mengartikan, dan lain sebagainya. Gunakanlah kata kerja operasional yang sesuai. Jika KD dari KI 3 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuk pada KKO ranah kognitif. Jika KD dari KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah psikomotorik. Nah, rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 1 dan KI 2 minimal memiliki satu indikator, sedangkan indikator pada masing-masing KD dari KI 3 dan KI 4 minimal memiliki 2 indikator. Di dalam RPP yang saya buat ini, untuk KD yang pertama saya kembangkan menjadi satu indikator. Untuk KD yang kedua, saya kembangkan menjadi satu indikator. Untuk KD yang ketiga, saya kembangkan menjadi 2 indikator. Dan untuk KD yang keempat, saya kembangkan menjadi 2 indikator. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencangkup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Tujuan pembelajaran dikembangkan dengan rumus ABCD. A. Audiens, siapa sasarannya, yaitu peserta didik. B. Behavior, yaitu aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. C. Condition, yaitu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. D. Degree, derajat atau tingkat keberhasilan.
Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang sudah tertera di dalam identitas RPP. Penulisan tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan metode, strategi, dan teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pada pertemuan pertama, agar mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan metode kontekstual. Dan pada pertemuan kedua, saya menggunakan metode kooperatif dan kontekstual. Nah, beralih ke materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, artinya cukup untuk siswa. Dan diusahakan mencangkup 4 dimensi pengetahuan, yaitu dimensi faktual, dimensi konseptual, dimensi prosedural, dan dimensi metakognitif. F. Metode pembelajaran. Nah, RPP yang saya buat ini menggunakan pendekatan saintifik. Karena menggunakan pendekatan saintifik ini, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran dan berpikir ilmiah. Selain itu, pendekatan ini memang sangat cocok digunakan pada pembelajaran kurikulum 2013. Dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, melatih siswa dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar siswa, dan mengembangkan karakter siswa. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode kontekstual dan metode kooperatif. Di pertemuan pertama, saya menggunakan metode kontekstual karena saya rasa metode tersebut cocok digunakan pada materi macam-macam sujud. Karena siswa dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan di pertemuan kedua, saya menggunakan metode kooperatif. Karena di pertemuan kedua, siswa dibentuk kelompok untuk mendiskusikan materi dan mempraktekkan macam-macam sujud. Nah, saya rasa metode yang cocok yaitu metode kooperatif karena pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar, dan aktivitas pembelajaran kooperatif ini juga dapat memainkan banyak peran dalam pelajaran. Nah, untuk tekniknya yaitu menggunakan teknik tanya jawab dan teknik jigsaw. Menggunakan teknik tanya jawab bertujuan agar bisa mengetahui sejauh mana pemahaman siswa pada materi pembelajaran dan membuka peluang agar siswa dapat bertanya hal yang belum dipahami. Dan menggunakan teknik jigsaw karena teknik ini menitik beratkan pada kelompok kecil, cocok digunakan pada pertemuan kedua, digabungkan dengan metode kooperatif. Media pembelajaran yang saya pakai yaitu video tutorial sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Saya menggunakan media video tersebut di awal pembelajaran karena bertujuan untuk meningkatkan gairah belajar siswa dan meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar siswa. Menggunakan media video ini untuk menghemat waktu, untuk menjabarkan materi dan mempermudah siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Sumber belajar yang saya pakai yaitu yang pertama, buku PAI dan Budi Pekerti, yang kedua, Al-Quran, yang ketiga, lingkungan sekitar karena materi ini bisa saja terjadi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini merupakan komponen yang memuat pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran dan tidak bisa dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya, yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pendahuluan yaitu mencantumkan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi, misalnya salam pembuka, sapaan, doa, dan lain sebagainya. Apersepsi yaitu proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Motivasi, seperti memberi kata-kata motivasi, manfaat pembelajaran materi, ice breaking, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Pemberian acuan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan pendahuluan ini yaitu guru dapat mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, karena jika pembelajaran diawali dengan suasana hati yang bahagia, insya Allah kegiatan selanjutnya akan berjalan dengan lancar dan materi pembelajaran akan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses atau kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi dasar. Nah, karena RPP yang saya buat ini adalah RPP Kurikulum 2013 dan menggunakan pendekatan saintifik, maka pada kegiatan inti saya menggunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Seperti pada pertemuan pertama ini. Tetapi di pertemuan kedua, di kegiatan inti, saya hanya menggunakan 4M saja, yaitu mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Karena saya rasa di pertemuan kedua ini hanya diperlukan menggunakan 4M saja. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini adalah kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan penutup yaitu menyimpulkan materi, refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan menginformasikan kegiatan selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan salam dan membaca doa. Nah, untuk alokasi waktu pada pembelajaran ini disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah dihitung, karena dalam satu kali pertemuan itu 1 kali 3 jam pelajaran, maka sama dengan 120 menit. Kok bisa 120 menit? Karena 1 jam pelajaran tingkat SMP itu 40 menit. 40 dikali 3 sama dengan 120 menit. Nah, 120 menit ini dibagi sesuai dengan kebutuhan. Saya bagi 15 menit digunakan untuk kegiatan pendahuluan, 90 menit digunakan untuk kegiatan inti, dan 15 menit digunakan untuk kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu penilaian. Nah, untuk instrumen penilaian ini sudah ada di dalam buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, aspek yang dinilai antara lain adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap ini dilakukan penilaian diri dan observasi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaian keterampilan ini bisa digunakan untuk penilaian praktek, proyek, produk, dan portofolio. Nah, pada penilaian sikap ini saya menggunakan penilaian diri.
dan observasi, karena dalam penilaian ini bertujuan untuk membina dan menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, skornya yaitu 1 tidak pernah, 2 kadang, 3 sering, dan 4 selalu. Kemudian untuk yang observasi, aspek yang diamati yaitu 1. Menyetujui bahwa melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai perintah agama. Yang kedua, meyakini bahwa melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. 3. Mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 4. Menunjukkan perilaku tertib sebagaimana implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tulis karena bertujuan untuk mengetahui sampai mana siswa paham akan materi yang sudah dijelaskan dan dipelajari. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu ada 5 soal, dan setiap siswa menjawab dengan benar soal tersebut akan mendapatkan poin nilai 20. Salah satu contoh soalnya yaitu jelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, jika siswa benar menjawabnya maka poinnya 20. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan saya menggunakan 6 penilaian. Yang pertama, 1. Praktek sujud syukur, 2. Praktek sujud sahwi, 3. Praktek sujud tilawah, 4. Membaca bacaan ketika sujud syukur, 5. Membaca bacaan ketika sujud sahwi, 6. Membaca bacaan ketika sujud tilawah. Skor penilaian: A. Tidak bisa, B. Terbata-bata, C. Lancar, D. Sangat lancar. Perolehan nilai dikali 100. Skor maksimal kriteria nilai: A. 80-100 baik sekali, B. 70-79 baik, C. 60-69 cukup, D. 60 kurang. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.